السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan kita masih membahas ayatul wudu, ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian akan berdiri salat, cucilah, bersihkanlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum, dan usaplah kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian. Ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, kalau kalian junub maka bersihkan semuanya, ini seluruh tubuhnya. Sudah kita ambil faedah-faedahnya, Masya Allah, sekian banyaknya sampai yang ke-13, yaitu perintah untuk mencuci kedua kakinya sampai mata kaki. Wa yuqalu fihima ma yuqalu fil yadain, dan kita ucapkan tentang keduanya seperti yang kita ucapkan tentang kedua tangan. Maksudnya kalimat ila. Kemarin disebutkan cucilah kedua tangan kalian ila al-marafiq, sampai siku. Kita katakan bahwa ila maknanya adalah ma'a, bersama. Berarti tangan sampai sikunya bersama sikunya. Ketika mencuci kaki juga sama. Kalimatnya ilal ka'baini,
ila al-ka'bain. Ka'bain adalah dua mata kaki yang nanti yang menonjol di kaki kanan dan kiri, itu disebut dengan ka'ab. Nah, ini ka'ab atau kurang tinggi. Ini yang disebut dengan ka'ab. Tercuci dia karena makna ila adalah ma'a. Kita katakan terhadap ka'bain persis seperti marafiq, sampai mata kakinya, yakni mata kakinya kena. Baik. Kalau lebih nggak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau sampai ke atas. Barakallahu fikum. Itu yang ke-13. Ar-rabi' ashar. Yang ke-14. Fihi al-isyarah ila mashil khuffain. Ada isyarat bolehnya mengusap kedua khuf. Ala qiraatil jarfi arjilukum. Karena kalau dibacanya kasrah, dia diusap juga. Usaplah kepala dan kaki. Berarti kaki sudah usap sebentar. Jumhur membacanya dengan arjulakum, berarti dicuci. Tetapi ada yang membacanya arjulikum kalau pakai khuf. Khuf itu asalnya bukan sepatu. Khuf yang dikenal di kalangan orang Arab bukan sepatu, tapi seperti kaos kaki yang dari kulit untuk melindungi dari dingin. Seperti kaos kaki. Dia dibungkus dengan kulit, kemudian diikat di sini. Sekarang sudah bukan diikat, tapi pakai resleting. Ya, YKK begitu. Kenal? Ala kulli hal, itu asalnya. Tetapi para ulama menyamakannya dengan semua sepatu yang menutup mata kakinya. Jadi nggak semua sepatu. Sepatu yang kayak khuf sampai menutup mata kaki. Kalau sepatu biasanya ada gininya. Kalau khuf nggak ada, hanya kulit saja. Barakallahu fikum. Yang ke-15, fihil isyarah. Yang ke-14 tadi adalah rad ala rafidah ala qiraatil jar. Ya, ini qiraatul jumhur, bantahan jumhur para ulama terhadap orang-orang Rafidah Syiah yang mengusap kakinya karena membacanya arjulikum. Padahal yang benar, yang sahih dibaca arjulakum. Wa takunu kullun minal qira'ataini mahmulah ala ma'nan. Maka barakallahu fikum, di antara hebatnya Al-Quran, dibaca fathah memiliki makna, dibaca kasrah memiliki makna, masing-masing dengan maknanya. Kalau dibaca fathah arjulakum, maka cucilah kaki-kaki kalian kalau terbuka, tidak ditutup dengan khuf. Dibaca arjulikum, usaplah kaki kalian kalau tertutup dengan khuf, tertutup dengan kaos kaki kulit ini. Maka barakallahu fikum, dengan demikian masing-masing memiliki makna. As-sadis ashar, yang ke-16. Al-amru bit-tartibi fil wudu, perintah untuk berurutan dalam berwudu. Lianna Allah Ta'ala dzakaraha murattabatan, karena Allah menyebutkannya secara berurutan, maka kita juga berurutan. Cucilah tangan sampai siku, cucilah wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian usaplah kepalamu, dan kemudian cucilah kaki-kakimu. Berurutan 4 perkara ini. Qala
Sebabnya yang pertama karena Allah menyebutkannya berurutan. Sebab kedua, li'annahu adkhala mamsuhan bainal maghsulaini. Karena Allah memasukkan yang diusap di tengah-tengah yang dicuci. Dan itu tidak ada fungsi lain kecuali urutan. Perlu diterangkan? Barakallahu fiikum. Biasanya di dalam bahasa Arab akan diklasifikasikan, akan dibarengkan yang dicuci sendiri, yang diusap sendiri, yang fathah sendiri, yang kasroh sendiri. Faghsilu, cucilah wujuhakum, wajah-wajah kalian. Cucilah tangan-tangan kalian. Ini juga dicuci. Cukup dengan waw. Cucilah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, wa, dan harusnya kalau tidak harus berurutan, kaki taruh di sini, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian juga. Cuci wajah kalian dan tangan kalian dan kaki kalian. Jangan disela oleh kasrah. Di sini ada apa? Di dalam ayat tadi, wamsahu biru'usikum. Usaplah ru'usikum. Ini fathah, ini fathah, ini fathah, ini kasrah. Mengapa yang kasrah ini taruh di tengah-tengah sini? Seharusnya akan lebih bagus kalau kita katakan cucilah wajah kalian dan tangan kalian dan juga kaki kalian, cuci dekat dengan kalimat faghsilu. Baru kemudian kepala kalian diusap. Usaplah kepala kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, yang ucapannya maha sempurna, tamat kalimatu rabbik sidqan wa adla, telah sempurna kalimat Allah, kejujurannya dan keadilannya. Tidak menempatkan ini di sana, tapi menempatkannya di sini. Setelah wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum, kemudian wa arjulakum, balik ke yang fathah lagi. Kok ganjel ini di tengah? Apa fungsinya? Apa faedahnya? Tidak lain kecuali urutan. Hendaklah setelah tangan, kepala dulu diusap, baru balik cuci kaki. Dalam masalah berurutan, disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir kita ini, bahwasanya yang berurutan khususnya pada al-musammayat, pada perkara yang musamma, yang disebut nama-namanya di sini. Ada berapa disebut? Yang 4. Cucilah wajah, cucilah tangan, usaplah kepala, cucilah kaki. Yang disebut kumur-kumur, istinsyak, apa lagi? Nah, qala, kata Syekh Sa'di, wa tartibu, ini yang ke-17. Anna tartiba makhsusun bil a'dha'il arba'ah. Perintah untuk berurutan hanya pada 4 yang disebut ini tadi. Al-musammayat fi hadhil ayah, yang disebut di dalam ayat ini. Amma tartib bainal madmadah wal istinsyak, adapun berurutannya antara kumur-kumur dengan mencuci lubang hidung, atau apakah kanan dulu kemudian kiri, apa kiri dulu kemudian kanan, maka tidak harus. Tetapi anjuran iya, hanya anjuran, tidak wajib. Fa inna dzalika ghairu wajib, yang demikian tidak wajib karena enggak ada perintah untuk berurutan. Bal yustahabbu taqdim al-madmadah, bahkan disunnahkan saja, dianjurkan saja untuk berkumur-kumur dulu kemudian istinsyak sebelum mencuci wajah.
Kalaupun mencuci wajah kemudian bersihkan hidungnya, kumur-kumur mulutnya sambil mencuci wajah, tidak mengapa. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, demikian juga dianjurkan berkanan-kanan dulu sebelum yang kiri. Tetapi tidak ada perintah wajib. Wa taqdimur ra'si atau mashir ra'si 'ala mashil udunain. Nah, telinga enggak disebut di sini. Bahkan dalam hadis yang terkenal dalam bab wudu, telinga juga enggak disebut. Mengapa? Karena dia diusap bersama kepala. Mengusap kepala dan telinga. Setelah wamsahu biru'usikum, langsung wa arjulakum, dan cucilah kaki kalian. Dalam hadis juga demikian, dan usaplah kepala kalian dari depan ke belakang, kemudian ke depan kembali, dan cucilah kaki-kaki kalian. Ternyata telinga dicuci bersama atau diusap bersama kepala. Gak usah disiram. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam tidak menyuruhnya. Bahkan bisa berbahaya bagi telinga kalau disiram dengan air. Usap saja. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka mengusap telinga kemudian mengusap kepala, kepala dulu kemudian telinga, tidak ada masalah, tidak mengapa. Berarti berurutan pada al-musammayatil arba'ah, berurutan pada perkara yang disebut 4 perkara dalam ayat ini. Az-zamin ashar, faedah yang ke-18. Al-amru bitajdidil wudu, anjuran untuk selalu memperbaiki wudunya. Walaupun punya wudu, tapi ketika mau salat perbaiki kembali. Itu namanya tajdid al-wudu. Ketika akan salat, wudu lagi. Padahal masih punya wudu, tidak mengapa. Apa dalilnya? Ya ayat ini. Karena faedahnya didapat dari ayat ini. Yang mana? Kalimat idza qumtum ila shalah. Kalau kalian berdiri untuk salat, wudulah. Maka setiap mau salat berwudu. Setiap mau salat berwudu. Setiap mau salat berwudu. Baik. Namun ayat ini dijelaskan di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yaqbalu, innallaha la yaqbalu salat ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat kalian yang berhadas hingga berwudu. Berarti ketika berhadas saja suruh berwudu. Itu hadis. Sehingga barakallahu fikum, kalau dia tahir tidak berhadas, dia langsung salat sah. Karena yang tidak diterima adalah kalau dia berhadas besar atau kecil kemudian dia salat. Itu tidak sah. Tetapi ayat menganjurkan untuk setiap salat berwudu. Idza qumtum ila shalah. Kalau kalian ingin menegakkan salat, berwudulah. Cucilah wajah kalian, cucilah tangan kalian, usaplah kepala kalian, cucilah kaki-kaki kalian. Sehingga barakallahu fiikum dianjurkan untuk memperbaharui wudunya setiap salat. Yang ke-19, al-amr bil ghasli minal janabah, perintah untuk mencuci seluruh tubuhnya ketika janabah, ketika junub. Dari mana diambilnya? Dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa in kuntum junuban fattahharu. Yang tadi dirincikan, yang kedua tidak dirincikan. Yang pertama dirincikan, idza qumtum ila salati fansilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tapi ketika junub, wa in kuntum junuban fattahharu. Fattahharu.
bersihkan diri kalian. Yang mana ya Allah? Ya semuanya. Karena tidak dirinci, berarti bersihkan diri kalian seluruhnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Artinya mandi janabah. Syarat sahnya mandi janabah adalah basah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya. Itu syarat sahnya. Kalau bicara tentang afdalnya, sunnahnya, mustahabnya, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pertama bersihkan ainnya dulu. Ainnya datnya. Apakah kemaluannya terkena, tangannya terkena, bersihkan dua semua. Setelah itu berwudu. Seperti wudu untuk salat, kecuali kaki. Sudah selesai, tinggal kaki, siramkan ke seluruh tubuhnya. Dan bersihkan yang kanan, kemudian yang kiri. Terakhir, setelah basah seluruh tubuhnya, mau selesai, kamu pindah tempat, cuci kaki, baru keluar. Itu yang disunnahkan. Tetapi kalau seseorang berjalan dalam keadaan junub, ingin mandi di tempat lain, kemudian kehujanan, basah seluruh tubuhnya, suci enggak? Niat. Oh, hujan nih. Kalau gitu niat junub, sah. Karena basah semua seluruh tubuhnya. Kalau nggak niat nggak sah. Innamal a'malu binniyat. Oleh karena itu bukan diriwayatkan, bahkan disebutkan dalam Quran kisah perang Badar. Ketika mereka sebagian para sahabat junub, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Untuk apa? Kata Allah, liyutahhirakum bihi, untuk mensucikan kalian. Sehingga ketika mereka sibuk dengan pedangnya, hujan, alhamdulillah, saya niat junub, selesai, bersih. Tadinya gelisah, kan ini jihad adalah amalan yang mulia. Masa saya dalam keadaan junub belum bersuci? Ikhwan fillah, a'azzakumullah, kembali kepada kitab. Qala fattahharu, maknanya yajib ta'mimul ghusli lil badani, wajib mengumumkan. Ta'mim, mengumumkan, dari kata umum, am, tapi bukan mengumumkan berita, maksudnya meratakan ke seluruh tubuhnya. Lianna Allah adhafa at-tatahhur lil badani, karena Allah mengidhafahkan, menyandarkan tatahhur kepada seluruh badannya. Fattahharu, bersihkan diri-diri kalian, berarti seluruhnya. Walam yukhassishu bi syai'in duna syai'. Allah tidak mengkhususkan bagian ini tanpa bagian itu, atau bagian itu tanpa bagian ini, tidak. Berarti umum sifatnya ke seluruh tubuhnya. Bersihkan seluruh tubuh kalian. Al-Hadi wal-Ishrun, faedah yang ke-21. Apa yang ke-20-nya? Yang tadi. Berarti mandi ada dua faedahnya. Pertama, perintah untuk mandi ketika junub. Itu faedah yang ke-19. Yang ke-20, wajib meratakan seluruh airnya ke seluruh tubuhnya hingga basah seluruh tubuhnya. Karena Allah tidak membeda-bedakan, tidak mengkhususkan sebagian tanpa sebagian, mengatakan bersihkan diri kalian seluruhnya, berarti semuanya. Ini yang ke-20. Yang ke-21, al-amru bi ghasli zahiri sya'ri wa batinahu fil janabah. Kalau disebutkan ta'mim, merata ke seluruh tubuh, maka termasuk yang di dalam rambut. Hati-hati. Khususnya yang rambutnya panjang atau maaf keriting. Biasanya kalau disiram begitu saja, air tidak masuk ke dalamnya. Tidak masuk sampai ke kulitnya. Itu belum sah. Karena ada bagian dari tubuhnya yang tidak basah. Oleh karena itu,
Orang-orang tua dulu bilangnya keramas. Udah keramas belum? Mandi junub maksudnya. Keramas. Siapa yang junub harus keramas. Sehingga beberapa orang berpikir memang mandi junub harus keramas. Keramas itu kan bersihkan rambut. Bukan harus keramas dengan sampo. Maknanya harus sampai ke kulit kepalanya. Ini faedah ke-21. Sebab itu juga bagian yang harus dicuci. Al-amru bi ghasli dhahiri sya'ri wa batinahu. Harus membersihkan permukaan rambut dan dalamnya rambut. Termasuk kulit kepalanya. Kalau engkau usap atau engkau garuk-garuk kepalanya sampai terasa airnya di kulit kepala, itu sah. Walaupun tidak keramas dengan sampo. Tetapi kalau dia mau keramas dengan sampo, wabihi wa ni'mah, itu bagus. Dan bagi wanita, mereka sering mandi tanpa membasahi rambut. Rambutnya ditutup dengan plastik khusus, menutup rambutnya, kemudian dia mandi. Entah maksudnya apa, urusan perempuan, urusan kecantikan atau kesehatan rambut, wallahu a'lam. Ketika mandi janabah harus basah, tidak boleh begitu. Kalau mandi-mandi segar pagi dan sore silakan. Tetapi kalau mandi wajib harus basah. Maka itulah istilah orang tua, keramas. Artinya mandilah dengan membasahi rambutnya sampai batin rambutnya, sampai dalam rambutnya, sampai ke kulit kepalanya. Al-Thani Ashar, Thani wa Ishrun, ke-22. Annahu yandarij al-hadath al-asghar fil hadath al-akbar. Wa yakfi minhuma alaihi an yanwi thumma yu'ammim badanahu. Hadas-hadas kecil tercakup di dalam hadas besar. Sehingga dengan mandi janabah hadas kecilnya pun ikut hilang. Jadi enggak usah kamu 2 kali mandi janabah kemudian wudu dan sebagainya. Enggak perlu. Sebab hadas kecil masuk di dalam hadas besar. Kalau hadas besar dibersihkan dengan mandi, maka hadas kecil pun akan hilang. Sehingga kalau engkau masuk ke kamar mandi karena punya hadas besar, hadas kecil, hadas yang lain semuanya punya, ya, maka tidak perlu kamu melakukan kecuali mandi. Hadas besarnya saja yang kamu urusi. Mandi janabah. Selesai mandi janabah, maka bersihlah semua hadas besarmu dan hadas kecilmu hilang. Kecuali setelah mandi sempurna, belum handukan, buang air lagi, baru berwudu. Ya. Karena buang air kecilnya setelah mandi, maka harus berwudu. Kalau sebelum mandi, selesai, ikut hilang bersama mandi janabah. Itu yang ke-22. Yakfi minhuma alaihi an yanwi. Cukup menghilangkan keduanya, hadas besar dan hadas kecil, dengan niat. Kemudian yu'ammim, meratakan airnya ke seluruh tubuhnya. Karena Allah lam yadhkur illa tatahhur, karena Allah tidak menyebutkan kecuali tatahhur. Wa lam yadhkur annahu yu'idul wudu, Allah tidak menyebutkan untuk mengulang wudunya. Allah hanya menyatakan fatahharu, cucilah seluruh tubuhmu. Al-Thalith wal-Ishrun, yang ke-23. Annal junuba yasduqu alaihi man anzala al-mani yaqdatan aw manaman aw jama'a walau lam yanzil. Siapa sih yang junub yang disuruh mandi? In kuntum junuban fattaharu. Orang yang junub yang disuruh mandi, yang diwajibkan mandi adalah satu orang yang keluar mani. Apakah dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidur. Baik. Berarti sudah 2.
Keluar mani dalam keadaan tidur berarti mimpi basah istilahnya. Keluar mani dalam keadaan sadar bisa karena berbagai macam sebab. Imma dengan tangan istrinya, wa imma dengan tangannya sendiri, wa imma ada sebab-sebab lain. Maka dua orang ini wajib mandi. Yang ketiga, orang yang jima dengan istrinya, wa in lam yunzil. Yang jima dengan istrinya, timba sudah masuk sumurnya, dua khitan sudah bertemu, maka apakah keluar mani ataupun tidak keluar mani, maka dia junub, harus mandi besar, harus mandi janabah. Ringkasnya, penyebab mandi yaitu janabah ada dua. Inzal lam yujami', dan yang kedua jima' in lam yunzil. Dua sebab saja. Keluar mani, apapun sebabnya, tidur atau tidak tidur, dan jima'. Jima' adalah hubungan suami istri. Istilah para ulama, keluar mani walaupun tidak jima', atau jima' walaupun tidak keluar mani. Keluar mani walaupun tidak jima' dengan sebab apapun, bahkan dengan sebab yang haram, yaitu onani, dia harus mandi. Sebabnya haram, tapi dia tetap harus mandi. Itu inzal. Yang kedua jima'. Wa in lam yunzil, kalau jima' walaupun tidak keluar mani tetap harus mandi. Batasannya bertemunya dua khitan. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab yang ke-24. Anna man dzakara annahu ihtalama wa lam yajid balalan fa innahu la ghusla alayhi li'annahu lam tatahaqqaq minhu al-janabah. Siapa yang bermimpi jima' dan sejenisnya, tapi ketika bangun tidur tidak basah, maka tidak perlu mandi. Mengapa? Karena yang menyebabkan mandi adalah inzal dan jima'. Dia tidak jima', tidak inzal. Loh, tapi mimpinya jima'. Ya itu bukan jima'. Karena mimpi. Mimpi itu bukan beneran. Sehingga inzal atau tidak inzal, dalilnya al-ma'u minal ma'. Al-ma'u minal ma'. Air itu karena air. Air mandi janabah karena sebab air mani yang keluar. Kalau nggak ada air, kamu bermimpi, mimpi menikah, mimpi malam pertama segala macam sampai jima, bangun tidak basah, nggak mandi. Karena ilatnya mandi adalah inzalnya, keluar maninya, bukan bayangan jima, bukan mimpi jima, tidak. Kalau jima beneran, baru dia mandi walaupun gak keluar mani. Barakallahu fikum. Yang ke-25, zakara minhu atau zakara minnatallah. Allah sebutkan kebaikannya kepada hambanya bimasyru'iyyati tayammum, yaitu kebaikannya untuk memudahkan kaum muslimin bolehnya tayammum kalau tidak mendapatkan air. Akan kita jelaskan insyaallah pada pertemuan berikutnya باذنillah taala. Wallahu taala alam bis-shawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.